Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang, jumpa lagi di Selayang Pandang Channel. Senang sekali hari ini kembali saya bisa membuat video untuk sahabat Selayang Pandang. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung selalu Selayang Pandang Channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Langsung aja kita simak video kita untuk kali ini. Yuk! Untuk video kita kali ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Tidak lupa kami dari Selayang Pandang Channel, saya Rini dan suami saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan apabila beberapa video mungkin ada yang menyinggung atau kurang berkenan, mohon maafkan. Hari ini tanggal 24 Mei 2020 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya merasakan Hari Raya Idul Fitri ini sangat istimewa. Tentu saja nggak hanya kita orang Indonesia, tetapi di seluruh dunia ya, insya Allah ini mengalami hal yang sama. Terutama keadaan yang memaksa kita harus stay at home dan selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, hati-hati dengan kerumunan. Jadi tahun 2020 ini terasa istimewa, meskipun ya sedikit menyedihkan karena kita mungkin akan berlebaran berjauhan karena tidak boleh mudik. Ya, betul. Keadaan saat ini memang memaksa kita untuk bersilaturahmi secara berjauhan. Jadi seperti saya yang berdomisili di Balikpapan, biasanya tuh kita mudik ke Jawa untuk silaturahmi, mohon-maafan dengan keluarga kita di asal ya. Tapi karena kondisi saat ini yang memaksa kita untuk berjauhan, tidak bisa pulang ya. Jadi kita terpaksa menggunakan teknologi untuk bersilaturahmi melalui video call ataupun WhatsApp dan sebagainya ya. Kebetulan kami tadi sudah melaksanakannya. Jadi kondisi corona saat ini memang sangat memprihatinkan, tetapi juga mengajarkan kita sebagai manusia yang beriman ya, bagaimana kita mestinya batuk tuh juga diajar oleh corona. Jadi udah boleh nggak boleh begitu, jadi harus begitu. Kemudian bercakap tidak boleh dengan suara yang keras sehingga membuat kita mengeluarkan tenaga yang ekstra keras dan mengeluarkan sesuatu dari mulut kita, dimana kalau kita misalnya kena corona akan menularkan ke orang lain. Jadi corona ini, virus corona atau COVID-19 ini dibalik ya pandemi musibah ini mereka mengajarkan kita untuk lebih hidup sehat, menjaga imunitas, menjaga daya tahan tubuh kita, kemudian kebersihan kita, kebudayaan cuci tangan kita, dan juga selalu memakai masker ya, jaga jarak dan lain sebagainya. Jadi ini insya Allah kalau misalnya keadaan ini menurut pakar ya, keadaan ini berlangsung lama, waktu yang lama, ini akan menjadikan kebiasaan baru ya, jadi apa ya namanya? New normal yang katanya. Norma yang baru. Mungkin juga new era ya, zaman yang baru, di mana kita sebagai manusia mulai hidup dengan norma kesehatan yang baru. Cuci tangan, kemudian budaya cuci tangan, budaya untuk bersalaman dari jarak jauh ya. Iya, kemudian makan makanan sehat, itu yang utama. Tidak makan sembarangan. Ini
sangat-sangat sangat ditekankan ya di sini. Jadi ini memaksa kita yang dulunya mungkin sembarangan makan, kemudian sembarangan menjaga kesehatan, jarang-jarang cuci tangan. Ini dengan virus corona ini kita diajarkan untuk disiplin, dipaksa kata disiplin. Kunci ya, disiplin untuk kita sendiri, dari kita dan oleh kita. Nah, itu. Dan untuk masyarakat semuanya ya. Dan juga ini kita semua juga terpaksa stay at home. Kita bekerja di rumah, belajar dari rumah. Kemudian mungkin para kita semua ya butuh sesuatu, belanja dari rumah. Jadi mengurangi aktivitas keluar. Dan dampaknya apa bagi alam? Nah, bagi alam itu polusi yang terjadi akibat pemanfaatan kendaraan yang menggunakan bahan bakar dari fosil, bahan bakar yang menghasilkan polusi akan berkurang. Sehingga kita lihat di catatan-catatan penelitian akhir-akhir ini, kondisi bumi semakin sehat, semakin hijau, semakin bersih ya. Ozon itu kabarnya mulai menutup, yang dulunya berlobang dia mulai menutup. Jadi ada manfaatnya. Mungkin ini recovery bumi ya, atau recovery alam. Instalasi ya, format. Jadi di bumi jadi format ulang, menghasilkan bumi yang baru lebih ya, bersih, bumi yang lebih bersih ya. Jadi kalau istilah format itu kan merestat, mencuci, membersihkan kembali sampah-sampah yang ada di bumi ini, dibuang, dibersihkan, dimanfaatkan menjadi ruangan yang baru. Jadi menjadi bumi yang baru, bumi yang lebih bersih. Jadi sebenarnya bagaimana mensikapi keadaan ini itu memang individu masing-masing. Kembali lagi ke kesadaran dari masyarakat diri sendiri untuk menjaga kesehatan, untuk menghindari kerumunan, dan juga makan makanan sehat. Jadi ini adalah kesadaran dari diri kita sendiri. Dan untuk kita, pemerintah atau media massa menghimbau dan lain sebagainya. Itu tetapi hanya sebatas himbauan. Kalau kita sendiri tidak disiplin, maka kita sendiri akan misalnya menanggung akibatnya. Kita harus menyayangi diri kita, menyayangi keluarga kita, menyayangi teman-teman, tetangga, dan semua rekan-rekan yang kita kenal. Dengan cara itu, kesadaran diri sendiri. Justru kita menghindari pertemuan, menghindari kerumunan. Kalau tidak penting, tidak perlu. Seperti saya sebenarnya masih bekerja di luar karena memang bekerja di bidang retail. Retail itu menyediakan barang-barang untuk kebutuhan masyarakat. Jadi memang tidak bisa untuk stay at home. Tetapi untuk saya, untuk mungkin rekan-rekan di sana, sahabat Selayang Pandang yang mungkin harus bekerja di luar sana, bekerja, berangkat, setelah itu kita pulang, sudah tidak usah melakukan aktivitas misalnya jalan-jalan ke mall atau rekreasi dan lain sebagainya. Ini sudah saya lakukan 2 bulan ya, pokoknya sejak merebaknya virus corona ini, kami berdua ini tetap bekerja. Tetapi ya itu, begitu kita keluar masuk, kita kerja, kita pulang, sudah selesai. Sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang berlaku. Misalnya kalau keluar harus pakai masker. Kemudian kalau misalnya kalau kita sediakan hand sanitizer, rajin cuci tangan. Ya. Itu saja kita lakukan. Kemudian untuk diri kita sendiri, kita selalu minum atau makan
hal-hal yang sehat seperti yang selalu diajar saya ketengahkan pada video-video saya untuk selalu minum jamu, kemudian herbal-herbal yang bermanfaat. Betul. Dari dapur kita sendiri secara murah itu mampu membuat imun kita bagus. Ya, jadi sebagai tentara di dalam tubuh kita untuk menghadapi ya berbagai jenis penyakit ya, ataupun masukan dari luar, baik dari makanan itu sendiri yang kita makan atau udara maupun ya, dari udara. Sudah di sini sudah ada tentara-tentara yang akan menangkal semua sehingga tubuh kita tetap sehat, fit ya. Jadi dengan adanya kita keluar rumah dengan kalau kita perlu, itu akan mengurangi dampak-dampak negatifnya. Itu sebetulnya maksud dari pengurangan mungkin jam-jam PSBB ya, itu maksudnya. Jadi mohon kita sadarin bahwa itu dilaksanakan untuk kita, untuk kebaikan kita, ya, untuk kesehatan kita. Jadi sebenarnya kalau fenomena kemarin harus belanja baju baru, kemudian itu rasanya kurang perlu. Tapi kalau misalnya sahabat Selayang Pandang harus membeli bahan pokok, misalnya beras, gula, kemudian minyak, bahan pokok untuk kebutuhan keluarga kita, masak untuk konsumsi kita, it's okay. Saya rasa itu tidak masalah. Begitu setelah belanja selesai, kita keluar, tidak harus ke mall seperti dahulu lagi. Keadaan memaksa kita tidak bisa seperti dulu lagi. Untuk hangout, kumpul-kumpul teman, ngopi-ngopi di kafe dan lain sebagainya, itu saat ini sudah sangat berisiko sekali. Tertularnya penyakit menular COVID ini, corona ini, apapun ya, karena virus datangnya dari mana saja. Kita tidak tahu, kelihatannya orang sehat, ternyata membawa virus, bibit virus tersebut. Nah, kita tidak tahu apakah orang itu benar-benar sehat atau dia pembawa. Kita tidak tahu. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri. Oh iya ya. Jangan lupa setiap kita aktivitas di luar, baik bekerja maupun belanja, kita harus tetap jaga kesehatan dengan alas kaki kita lepas dari luar. Kalau ada keran, kita cuci tangan, bersihkan dulu di luar, baru kita masuk langsung ke kamar mandi. Ya, kita ganti baju, mandi. Setelah kita mandi, baru kita bersih badan kita, baru kita bisa menyentuh anak kita ataupun makanan, istri kita. Ya. Kalau kita belanja, sebaiknya plastik dari hasil belanja itu juga langsung dibuang, disingkirkan, karena itu juga sumber penyakit ya, sumber penyakit untuk saat ini. Uang dibuang uangnya, tapi dibersihkan ya. Kita pakai kaos tangan aja. Kalau uang, karena itu juga sumber penyakit, penularan. Ya, sumber penularan. Jadi karena termasuk barang yang dipegang secara umum oleh orang-orang. Jadi saya juga sendiri karena kerja saya ini menerima faktur yang banyak bertumpuk-tumpuk, saya kerjanya pakai kaos tangan. Kaos tangan sama masker. Jadi supaya kita komunikasi dengan supplier, memegang faktur-faktur yang banyak yang sudah dari mana-mana, itu kita safety. Meminimalisasi penularan. Betul. Jadi yaitu semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa tetap semangat ya sahabat Selayang Pandang. Meskipun keadaan seperti ini, kita harus bisa memutar otak bagaimana caranya kita menghasilkan uang di rumah. Betul. Ya. Nanti insya Allah di
di channel Diary Widirini Family akan kita banyak ngobrol lagi soal apa ya, serba-serbi menggali potensi pendapatan dari rumah. Ya. Oke, sampai di sini ya sahabat Selayang Pandang, edisi lebaran kita, lebaran di Mei 2020. Semoga bermanfaat ngobrol-ngobrol kita tentang kesehatan dan keadaan update saat ini. Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus Selayang Pandang channel ini dengan menonton videonya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Insya Allah di masa mendatang kita akan lebih meningkatkan video-video kita supaya lebih bisa dinikmati oleh semuanya dan membantu kita semua. Oke, terima kasih ya. Sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang.